luar biasa itu. Duit udah kayak datang air bah itu. Ya ada waktunya lah orang. Sekarang malah yang ada gedung-gedung kita jualin, duitnya lumayan gede-gede itu, puluhan miliar. Ya itu kan bakal makan buat hidup yang sisa hidup Om nih. Bahwa menghukum PT FICC ya, yang mana pimpinannya adalah Bapak Edi Solihin, untuk membayarkan pesangon-pesangon karyawan sebesar 3,5 miliar. Kami sampaikan bahwa laporan yang sudah kami buat sebelumnya ya di tahun 2002 itu sampai saat ini memang belum ada kejelasan. Ayah mendiang Mirna Salihin, Edi Darmawan, belakangan ini sedang menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, belum habis kontroversi yang dibuatnya terkait berbagai pernyataannya saat menanggapi film dokumenter Ice Cold Murder Jessica Wongso. Kini sosok Edi Darmawan kembali ramai menjadi perbincangan. Terkait tuntutan para mantan karyawannya yang mengaku tidak mendapat haknya setelah di-PHK pada 2018 silam. Dan siapa sangka, buntut dari polemik tersebut, Edi akhirnya resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 2022. Lantas, seperti apa perkembangan kasus tersebut saat ini? Benarkah hingga sampai saat ini pihak Edi Darmawan belum juga mempunyai itikat baik? Dan berapa pula sebenarnya jumlah tuntutan hak para karyawan yang belum dibayar oleh Edi Darmawan selaku pemegang saham perusahaan? Bahwa menghukum PT FICC ya, yang mana pimpinannya adalah Bapak Edi Solihin, untuk membayarkan pesangon-pesangon karyawan sebesar 3,5 miliar. Nah, namun kita lihat hari ini ya belum ada itikat baik dari PT FICC maupun dari pimpinan perusahaan tersebut. Ya, ini karyawan totalnya bisa 100 lebih, tapi yang berjuang sampai saat ini kurang lebih 38 orang bersama kami. Ya, mereka juga sudah putus harapan, hopeless segala macam, karena 5 tahun itu tidak waktu yang sebentar memperjuangkan keadilan di negeri ini. Belum ada sama sekali itikat baik dari pihak sana ya. Kita dari kuasa hukum sejauh ini belum ada yang menghubungi ya, baik itu untuk perdamaian maupun penyelesaian ya terkait pelaksanaan dari putusan pengadilan ini. Ya, artinya juga kami melihat bahwa teman-teman pekerja ini adalah dia juga tulang punggung keluarga. Kami sampaikan bahwa laporan yang sudah kami buat sebelumnya ya di tahun 2002 itu sampai saat ini memang belum ada kejelasan ya. Bahkan dari penyidik di Treskrimsus itu menyampaikan ini tidak memenuhi unsur pidananya. Meski keputusan pengadilan telah menjatuhkan putusan pada perusahaan yang dipimpin oleh Edi Darmawan untuk membayar hak para mantan karyawannya, sepertinya Edi Darmawan tidak mempunyai itikat baik untuk membayar hak para mantan karyawannya. Dugaan itu muncul lantaran belum ada tindakan nyata dari Edi Darmawan. Karena hal itu pula, kuasa hukum mantan para karyawan Edi Darmawan akan membuat laporan untuk kedua kalinya terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Lantas, seperti apa sebenarnya legal standing perusahaan yang dibangun oleh Edi Darmawan Salihin tersebut? Benarkah sebelum adanya PHK secara besar-besaran, PT yang bergerak di bidang jasa dan kurir itu sempat melakukan penunggakan gaji karyawan? Saya udah pernah negur sama Pak Edi Darmawan Salihin, Pak, ini kalau penggajian begini ya saya nggak bisa makan di rumah Pak, saya gituin. Nah, Pak Edi sendiri jawab, ntar katanya 3 bulan berikutnya mungkin insya Allah katanya bisa normal kembali gitu kan. Tetapi udah 3 bulan berikutnya tetap masih berjalan begitu aja gitu. Sampai kejadian PHK besar-besaran. Alasannya efisien kantor gitu. Nah, itu di samping PHK karyawan sampai ribuan gitu, tanpa ada pesangon sama sekali. Kita berjuang sudah lama ya, ini dari tahun 2002 pun kita sudah menempuh upaya hukum
pidana juga terkait laporan kepolisian. Ya, namun sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal menurut kami. Jadi kita dalam waktu dekat ya, karena lapor kita sebelumnya ini tidak diproses dengan maksimal, kita akan membuat laporan LP baru. Ya, menurut ya kacamata penyidik itu belum memenuhi unsur pidananya ya. Dari pihak penyidik sudah menghadirkan beberapa ahli ketenagakerjaan, ahli pidana segala macam ya. Nah, sehingga menurut kami ini ada sesuatu yang harus ditegakkan ya, something wrong. Jadi kita akan mencoba kembali membuat LP baru sana. Ya, perusahaan ini memang bergerak di bidang ini ya, kurir ya, pengiriman, logistik seperti itu. Ya, jadi namun kita lihat per 2018 itu sudah mulai ada keterlambatan pembayaran gaji bagi karyawan ini. Nah, ya puncaknya tadi ketika perusahaan mem-PHK secara sepihak ya pada karyawan ini, ya tadi dengan alasan bahwa perusahaan tidak mampu lagi membayarkan hak-hak karyawannya. Nah, sehingga karyawan tadi menempuh upaya hukum untuk pemenuhan hak tadi. Nah, di mana tadi dengan ada putusan 206 2018 PHI ya di Pengadilan Jakarta Pusat PHI itu diputuskan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan untuk PT FICC ini membayarkan wajib ya membayarkan sejumlah 3,5 miliar. Nah, saat ini sudah ada Undang-Undang Ciptaker ya, di mana dalam Undang Ciptaker itu disampaikan dalam pasal 185 ayat 1 ya bahwa pengusaha yang tidak membayarkan uang pesangon itu ada tindak pidana, merupakan tindak pidana gitu ya, pesangon, uang pengenaan masa kerja dan uang penggantian. Nah, berpijak dari sana ya, kita melihat bahwa ini sudah gamblang dan sudah jelas dasar hukumnya, apalagi membuat ragu-ragu bagi penegak hukum gitu ya. Kita sama-sama menegakkan hukum ya sesuai dengan dasar hukum yang berlaku saat ini. Nah, artinya memang kita harap juga semua pihak termasuk kepolisian bisa mengikuti hukum yang sudah berlaku saat ini. Usut punya usut, semenjak usahanya bangkrut hingga melakukan PHK besar-besaran, kini Edi Darmawan dalam pengakuannya menuturkan jika dirinya sudah tidak lagi meneruskan bisnisnya. Sebagai gantinya, ia sibuk berkebun di daerah Bogor, Jawa Barat. Lantas, benarkah perusahaan yang sempat ia rintis masih memiliki hutang yang mencapai 90 miliar rupiah ke salah satu bank swasta yang belum dibayarkan? Lantas, seperti apa kehidupan Edi Darmawan yang sesungguhnya? Tapi kami mendapatkan informasi bahwa kantor ini sedang diagunkan di salah satu bank. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari penyidik, nilai daripada hutang PT Fajar Indah Cemerlang ini kepada bank ini kurang lebih 90 M. Itu artinya, walaupun kami melakukan upaya proses eksekusi, sama aja kami melakukan menjaring angin. Apa artinya menjaring angin itu? Adalah sesuatu kesia-siaan. Ada yang memberitahu kepada kami bahwa ini hutang daripada Darmawan Solihin kepada bank. Ya, tapi kami kan tidak percaya begitu saja. Ya, yang namanya hutang kepada bank kan untuk digunakan kepada usaha kan baik. Ya kan? Berarti ada usaha yang sedang berjalan. Tapi walaupun dia punya hutang sedemikian rupa kepada suatu bank, bukan berarti dia harus menunggak apa yang sudah menjadi kewajibannya kepada para karyawan yang sudah di PHK. Nah, Om sekarang udah pensiun, udah tua. Jadi Om mohon izin nih sama pemirsa. Om sekarang ke gunung, larinya ke Bogor tuh daerah Pamijahan situ. Tahu nggak, Cemplang tuh. Om nanam cabe, udah panen 2 kali, ya lumayan lah buat hidup ya. Terus tanah Om yang di mana Bitung itu buat ngumpulin singkong dari Lampung, semua Sumatera turun ke singkong ke bos saya tuh namanya Haji Tabroni, itu dia kirim ke Merak tuh, deket kan sama pelabuhan Merak, saya punya tanah. Nah itu kita jual ke si orang Korea. Saya nggak ikut ekspor karena ekspor sekali gagal, ditolak.
Nah kalau melalui Korea ini dibayar terus, biarinlah untung lebih dikit nggak apa-apa. Nah itu kerjaan Om sekarang kayak begitu, bukannya kerja yang hebat-hebat lagi Om seperti dulu yang karyawannya sampai 6.000, Pak Kardi juga tahu. Itu jasa yang semua kartu kredit kita handle itu. Jadi Om buka-bukaan nih malam nih, belum. Om udah tua juga, mau ngapain nggak bohong? Saya akuin semua, ayo tanya netizen. Buka bahasa apa aja? Om buat makan aja udah cukup. Ya. Rumah ada, apa? Ya sewa-sewain malah. Yang dicari dalam hidup apa? Mau kaya raya gitu. Dulu pernah. Luar biasa itu. Duit udah kayak datang air bah itu. Ya ada waktunya lah orang. Sekarang malah yang ada gedung-gedung kita jualin. Duitnya lumayan gede-gede itu, puluhan miliarnya. Itu kan bakal makan buat hidup yang sisa hidup Om nih. Kali dikasih panjang umur. Ntar makan dari mana? Lu kasih gua makan? Kan nggak mungkin. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.